Jadi di sini saya akan mempraktekkan tugas dari Bapak Kuncoro, yaitu dengan membuat nota pembelian barang, contohnya di Excel. Jadi mari kita sama-sama belajar ya untuk membuat nota pembelian barang. Oke, jadi yang pertama kita ketik dulu ya apa judulnya atau nama notanya. Kita ketik nota pembelian barang. Oke. Terus yang di bawahnya nama tokonya ya. Toko Bintang Sukses Abadi. Terus ini alamatnya. Sembarang aja ya. Karena ini untuk pembelajaran, jadi ini bukan alamat asli, hanya sekedar asal-asalan. 01 Samarinda. Terus kita kasih nomor telepon 0541 233254. Itu juga hanya sebagai contoh. Oke, lanjut. Untuk nanti tabelnya kita bisa isi dengan nomor, lalu kode barang, lalu nama barang, satuan, harga, quantity, dan yang terakhir ada jumlah. Oke, baik. Kita nanti bikinnya nggak perlu banyak-banyak ya untuk belajar. Jadi kita cukup bikin sekitar ada 5 jenis barang aja. Jadi ini kita bisa langsung tarik aja nih. Daripada kita harus ngetik manual satu-satu, kita langsung tarik aja di bawah. Nah, kita kasih spasi 1 juga. Lanjut di bawahnya ini kita bikin total pembelian. Kayaknya double. Oke. Lanjut kita akan buat diskon. Terus pajak. Lalu ada total yang harus dibayar. Kenapa ada total yang harus dibayar dan ada total pembelian? Karena kita kan ada diskon dan pajak. Jadi pasti dia berbeda dengan total pembelian. Jadi ini akan kita hitung melalui rumus. Nanti kita akan taruh di total yang harus dibayar. Nanti kita akan mengerjakan sama-sama. Lalu ada bayar. Terus ada kembalian atau bisa disebut sekarang dengan angsul ya. Oke. Kita kasih spasi lagi. Lanjut di bawahnya kita buat pembelian tertinggi. Oke. Lalu ada juga pembelian terendah. Lanjut, yang terakhir kita bikin rata-rata pembelian. Oke. Ini kita sudah bikin ya. Udah bikin. Ini masih berantakan banget. Ini susunannya masih nggak jelas, kita belum ngerapiin. Jadi kita bakal ngerapiin sama-sama. Jadi kita blok dulu. Kita blok semua. Terus kita kasih table. Walaupun sudah kita kasih table, tapi susunannya masih berantakan. Jadi kita harus merapikannya lagi. Gimana cara ngerapikannya? Cara ngerapikannya kita coba satu-satu ya. Ini kalau misalnya di ujung
jelek ya, jadi kita harus ketengahkan. Caranya gimana? Ini di sini ada namanya merge and center, ini buat gabungkan kolom-kolom, jadi kita tinggal pencet. Nah, dia ke tengah. Terus yang kedua juga oke. Terus yang ini juga. Kenapa kita nggak bisa langsung sekaligus? Karena beda setiap table ke samping kan namanya beda-beda, kecuali kalau misalnya kita mau jadikan kolom atas bawah itu tuh satu kolom. Nah, tapi kan ini kita jadi satu-satu, jadi nggak bisa kalau misalnya langsung sekaligus, jadi harus satu-satu. Nah, itu udah ke tengah ya. Ini juga spasinya kita satukan. Nah, ini kan masih ada yang nggak kelihatan nih kata-katanya. Ini tulisannya kita ketengahkan dulu. Kita ketengahkan, baru kita kasih huruf tebal. Nah, ini juga nih. Lupa, kita tebalkan juga. Kok jumlahnya kode barang, satuan, harga, kuantiti, jumlah. Berarti ini kelebihan ya tabelnya. Ya kan? Kita delete aja. Nah, kita delete. Terus kita kasih. Nah, cakep. Jadi kita bisa rapikan dulu gini. Nomor kan nggak perlu besar-besar ya. Kode barang. Oke. Nama barang. Oke, satuan. Harga lumayan juga ya. Quantity bisa kita kecilkan, dan jumlah ini kita bakal lebarkan ya. Oke. Nah, ini masih belum ini ya. Sekarang ini kita ketengahkan juga. Kita ketengahkan. Lanjut, ini tadi udah kita ketengahkan ya angka-angkanya. Ini masih berantakan. Jadi yang spasi di bawah ini juga kita rapikan, merge and center. Terus ini saya mau ngubah dia ada di ujung. Ada di ujung sini. Jadi caranya gini, sama. Cuman kita nggak sampai jumlah ya, sampai quantity aja. Karena nanti hasilnya mau ditaruh sini jumlahnya. Jadi totalnya ini kita nggak bisa langsung merge and center gini. Nah, pasti dia di tengah. Nah, jadi kita gitu. Kita harus merge and center, baru nih tanda yang paling ujung, tanda sama kayak yang di atas tadi. Kita nggak bisa ngubahnya langsung semuanya, kita harus ngubah satu-satu. Oke. Semuanya dilakukan sama-sama ya. Maksudnya dilakukan bergantian. Sorry, salah. Oke. Nih. Ya kan? Ini juga, ini spasi ya. Aduh. Ini spasi. Spasinya kita blok sampai jumlah. Lanjut, ini kita bikin ke samping kayak tadi. Merge and center, baru kenapa? Kepencet. Jadi gini. Sebenarnya walaupun Excel ini banyak rumus yang bikin kita gampang ya, rumus-rumusnya, tapi nggak semua bisa pakai rumus. Jadi ada juga yang kita harus satu-satu manual gitu. Oke, nah ini masih agak aneh sih tampilannya karena masih ada garis-garisnya. Sekarang kita ubah. Gimana? Kita hilangkan garis ini. Kita hilangkan garis ini, baru kita kasih warna. Nah, untuk yang ini saya mau kasih warna hijau. Hijau ini kali ya. Nah, terus yang spasi ini saya mau kasih warna orange.
Orange, oh ini ya, orange ke kuning. Nah di sini karena tadi terhapus ya kolomnya, di sini saya mau tetap kasih kolom ya. Nah di sini juga sama, sini segini, cuma dia no border, nggak pakai ini kolomnya ya, betul kan. Terus selanjutnya itu ada sorry salah harusnya yang warna itu ada di sini. Kita kasih warna apa? Orange juga ya, orange, sama ini juga kita kasih warna orange yang itu sudah sama ya. Nah ini kita tebalkan, terus kita kasih warna hijau juga. Kasih warna hijau, terus kita hapuskan ini ya, garis-garisnya. Terus lanjut, ini juga kita kasih ini dulu, ini kita tebalkan juga, terus kita kasih warna hijau, terus kita hapuskan. Oke. Ini kita kasih spasinya juga, kita kasih warna oranye. Mana sih ini ya? Nah terus aku juga mau hapus ini. Nah jadi dia tanpa jadi aku mau kasih yang di sebelah tab kanannya aja. Jadi di sini juga aku mau kasih kanan, sini juga kanan, sini juga kanan. Sorry, salah. Oke, sini juga ya, kanan, terus kita kanan, terus ini kita kasih garis yang di bawah, namanya bottom. Oke, udah ya, udah rapi. Terus di sini saya mempunyai data mentah atau soal mentah serta beberapa, kita copy aja ya. Kita copy, Ctrl C. Terus sekarang kita taruh di sini ya soalnya. Oke, nih ya. Di sini ada data mentahnya, soal atau data mentah yang bakal kita masukin. Sekarang kita masukkan dulu nama-nama barang, kode. Jadi kita masukkan yang pertama, kode 001. Nah, ini kita nggak perlu lagi ketik manual satu-satu ke bawah, kita langsung tarik aja. Atau nama itu distract.
langsung otomatis 1, 2, 3, 4, 5. Terus nama barangnya kita tulis, kita ketik satu-satu. Contoh, minyak Fortune, harga 1, dia dijual satuannya literan ya, harganya itu 45.000. Oke. Lanjut, gula Fit dijual satuannya per kilo dengan harga 17.000. Terus yang ketiga ada mie Indomie, kita jual satuannya per pieces 4.000. Lalu ada Soclean soft deterjen, ternyata kurang besar, kita jual satuannya kilo ya, kita kasih harga 31.000. Ini sebagai contoh aja, harganya nggak mesti sama, nama barangnya nggak mesti sama, ini cuma sebagai contoh. Lanjut, teh sosro kita jualnya dalam satuan botol itu 5.000 ya. Nah, ini supaya rapi kita ketengahkan. Nah, kalau nama barang nggak apa-apa, liternya kita satukan, harga biar aja di situ. Nah, untuk quantity dan jumlah sebentar, nanti kita bakal isi. Kita bisa langsung mengerjakan soal-soal yang ada di samping ini. Jadi kita baca ya. Soal yang pertama, ubahlah semua format angka dan satuan menjadi format Indonesia. Jadi tadi di sini kan nih, harga ini kan masih dalam cuma ketik manual ya, cuma angka doang, nggak ada yang kayak Rp ataupun dolar. Harusnya kalau mata uang kan pakai kode mata uangnya juga. Jadi di sini kita akan mengubah dengan soal yang diminta diubah ke dalam Indonesia. Jadi gimana caranya? Di sini tinggal klik, baru di sini ada nih, ada tampilan atau bentuk uang. Di sini ada Rp atau Indonesia. Ini tinggal klik. Nah, dia berubah otomatis. Sebenarnya bisa, kalian nggak perlu ketik satu-satu. Kecuali kalau tadi kolomnya masih kosong. Karena ini kolomnya, kalau kalian tarik, dia bakal otomatis ikut di atas. Ya, karena apa? Karena kita udah masukkan nominalnya. Jadi kita harus ubah satu-satu. Karena kalau kita langsung tarik, dia ikut. Contoh di sebelah sini ya. Aku sudah masukin ini rumusnya, terus ditarik, distrakt ke bawah, ini udah masuk rumus nih. Nah, coba ketik 60.000 tuaga, nah otomatis kan nih, masukin lagi 3.500 35, nah otomatis kan, karena aku sudah masukin rumus di sini. Nah, jadi kita udah berhasil ya ngubah ke jadi satuan mata rupiah. Berarti kita tanda ini nomor 1 udah. Kita kasih warna aja deh. Nih. Kita pakai warna yang soft aja. Terus kita lanjut nomor 2. Kolom jumlah merupakan hasil perkalian antara kuantitas dengan harga barang. Berarti kita disuruh nyari jumlah. Jumlah ini perkalian antara kuantitas atau kuantiti barang dengan harga barang. Sama kayak biasa kita belanja di warung atau supermarket. Kita beli le mineral satu botolnya 5.000, kita beli 3 berarti 15.000, dikalikan harganya dan kuantitinya. Jadi di sini kita bakal masukkan rumus cara mencari, berarti ditambah ya, dikalikan sih. Jadi gini, sum, walaupun tulisannya sum kita baca sum, buka kurung, quantity kita klik, terus kita kasih bintang. Jadi
simbol perkalian di Excel itu bukan X ya, tapi bintang. Jadi kalian harus tekan shift baru 8, jadi dia bintang, baru kita kalikan dengan harga, baru kita enter. Nah, di sini masih kosong ya. Sebelum itu, supaya kita nggak satu-satu masukkan rumus di bawah, ini bisa kita tarik nih, dia udah otomatis, dia nggak ngikut atas, dia rumusnya otomatis ke samping gitu. Contoh, dia beli minyak sebanyak 2 ya, 2, oke. Terus beli gula 3. Nah, dia otomatis kan langsung terubah. 45.000 dikali 2 itu betul ya, 90. 17.000 kali 3, 51 betul ya. Nah, jadi gitu. Beli Indomie misalnya 25 ya. Jadi dia ini 1 kardus. Terus Soklinnya dia beli 1 aja. Teh Sosro dia beli 10. Nah, ternyata banyak banget, harga 50.000, mahal banget ya. Nih, udah ya, kebanyakan Indominya beli 15 aja. Nih, dia udah otomatis ya, karena kita udah masukkan rumus tadi satu-satu. Sekarang kita rapikan, ini ke tengahkan. Udah rapi ya bentuknya, berarti kita udah selesai nih nomor 2. Kita tandain. Dan kita lanjut baca soal yang nomor 3. Total pembelian merupakan total penjumlahan dari kolom jumlah setiap transaksi pembelian barang. Jadi soal selanjutnya kita ini disuruh cari total pembelian, yaitu dengan menjumlahkan seluruh belanjaan kita, dari kita belanja minyak, Indomie, teh botol, ini semua kita jumlahkan. Caranya gimana? Sama kayak tadi, kita masukkan sama dengan, baru sum, buka kurung, klik yang paling atas, baru tarik aja sampai bawah nih, baru enter. Nah, jadi total belanjaan kita ini otomatis nih, tuh dia udah masuk rumusnya nih. Jadi dari ini sampai ini dia langsung menjumlahkan dari atas sampai bawah ini berapa total belanjaan kita. Nah, otomatis jadi total belanjaan kita itu 282.000. Udah ya, berarti kita udah berhasil ngerjakan soal nomor 3. Sekarang kita tandain. Oke, lanjut baca soal nomor 4. Diskon didapatkan dari perhitungan 2,5% dari total pembelian. Jadi dari soal mentahnya itu kita dapat diskon itu 2,5% dari pembelian kita. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya itu sama dengan 2,5% kayak tadi, kita kali dengan harga. Nah, cara untuk menghitung rumus diskon kan dikalikan dengan harga ya. Terus kita enter. Tuh. Jadi diskonnya dari belanjaan kita dapat dari 282.000, kita dapat diskon 7.050 rupiah. Oke, tadi rumusnya itu nih 2,5% dikali dengan total harga, baru enter. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang nomor 4 udah ya. Nah, kita lanjut nomor 5. Nomor 5, pajak didapatkan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ini sebenarnya ini kosong ya. Jadi ini sebenarnya cuma ada segini totalnya. Total nomornya. Nih, ada sorry. Ada 10. Jadi selanjutnya kita ngerjakan soal tentang pajak. Kita baca dulu.
Pajak didapatkan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika jumlah pembelian di atas 200.000, maka kita mendapatkan pajak 10% dari total pembelian. Dan jika jumlah pembelian di bawah 200.000, maka pajaknya 5% dari total pembelian. Jadi, kalau belanjaan kita ini di atas 200.000, kita dapat pajak itu 10%. Dan kalau di bawah 200.000, hitungan pajaknya hanya 5%. Nah, karena total belanjaan kita 282.000, otomatis itu sudah berada di atas 200.000, berarti kita kena pajak 10%. Tapi gimana cara hitung pajaknya? Jadi kita hitung pajak itu gini. Pajak itu sama dengan rumusnya if terus buka kurung. Jadi gimana cara cari pajak itu? Kita klik dulu total pembelian. Terus di sini kan jika jumlah pembelian di atas 200.000, maka pajak 10%. Walaupun kita udah tahu pajak kita pasti kena 10%, jadi cara masukkannya, simbol lebih besar atau harus lebih itu apa? Ini kan. Nah, kita masukkan. Jika lebih besar dari 200.000, nah, maka jadi ada simbol juga dari kata-kata penghubung seperti maka, itu kita menggunakan titik koma. Nih, titik koma, maka pajaknya adalah 10%, ya. Lanjut, dikalikan harga. Kita klik lagi nih, total pembelian. Lalu kita juga masukkan sekalian kalau di bawah 200.000 maka pajak 5%. Jadi nggak perlu lagi kita pakai simbol ini kurang kecil, lebih rendah, nggak perlu lagi. Jadi kita langsung aja masukkan tanda titik koma seperti tadi, maka diskonnya 5%. Oke, baru kita masukkan lagi dikali total pembelian. Nah, jadi rumusnya if buka kurung total pembelian jika lebih besar dari 20%, maka pajaknya 200.000, maka pajaknya 10% dikalikan harga atau total pembelian. Lanjut, tanda baca lagi maka jika harga ini di bawah 5%, di bawah 200.000, diskon pajaknya 5%. Ini sekarang kita enter aja. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita tadi belum masukkan rumus RP. Ini sekarang kita tarik dulu deh rumusnya, supaya enak nanti. Nih, di sini juga kita masukkan, supaya nanti nggak perlu lagi mengubah-ubah. Jadi pajak yang kita dapatin itu 28.200. Ini pajaknya ya. Itu pasti otomatis langsung karena kita menggunakan rumus ya. Oke, berarti kita udah ngerjakan nomor 5. Sekarang lanjut kita total yang harus dibayarkan. Jadi kita baca soal dulu. Total yang harus dibayar adalah total pembelian tambah pajak kurang diskon. Jadi sudah sangat jelas kalau kita beli di supermarket itu pasti kena pajak ya. Pajak itu pastinya dia akan menambah. Dan kalau kita mendapatkan diskon, sudah jelas itu akan membantu kita mengurangin total belanjaan kita. Jadi cara menghitungnya, kita menggunakan rumus tadi, sama dengan total pembelian diklik, ditambah pajak, dikurang diskon. Jadi udah pasti ya, harga ditambah pajak dikurang diskon.
Oke, langsung kita enter. Nah, jadi total yang harus kita bayarkan Rp303.150. Itu dari total keseluruhan ya. Nih, dari total pembelian ditambah pajak dikurangi diskon. Oke, lanjut ke nomor 7. Kembalian atau angsul adalah selisih dari uang yang dibayarkan dengan total yang harus dibayar. Nih, kembalian atau angsul. Biasanya kalau uang kita lebih pasti kita mendapatkan kembalian ya. Jadi itu tuh selisih dari uang kita dan totalnya. Jadi kita di sini kita masukin rumus. Berarti uang kita klik dikurang dengan total yang harus dibayarkan, ya kan? Enter. Nah, kenapa masih 303 terus ada minusnya? Berarti masih selisih. Karena apa? Karena kita belum masukkan total uang yang kita bayarkan. Sekarang kita masukkan. Contoh 310.000 kita bayarkan. Nah, jadi total kembalian kita adalah Rp6.850 nih. Nih otomatis. Jadi bayar uang kita dikurangi dengan total yang harus dibayar. Nah, enter. Nah, kita mendapatkan angsulan atau kembalian seperti itu. Lanjut, kita mengerjakan yang soal di bawah. Pembelian tertinggi. Pembelian tertinggi adalah jumlah pembelian paling tinggi dari semua transaksi beli yang sudah terjadi. Jadi dari jumlah pembelian ini nih, dari jumlah kita beli Indomie, minyak, ini manakah di antara kita ambil barang ini yang paling tinggi nominalnya, paling banyak kita belanja. Kita harus memulai dengan sama dengan. Jadi sama dengan max. Jadi kita kan disuruh cari tertinggi itu sama maksimal itu terbanyak, tertinggi. Dia sama dengan artinya ya maksimal. Jadi kita harus pakai rumus max. Lalu max buka kurung. Nih, kita klik dari yang paling atas terus kita drag ke bawah. Nih. Baru kita enter aja. Enter. Nih. Kelihatan kan di sini betul ya, kita lihat dari satu-satu sini yang paling tinggi itu 90.000. Kita beli minyak dengan harga 45.000 dengan kuantiti 2 atau jumlah 2. Nah, inilah pembelian tertinggi kita, berarti ada di minyak. Teman-teman, tadi kita pakai rumus max atau maksimum atau maksimal ya. Oke, lanjut kita ngerjakan nomor 9. Pembelian terendah adalah jumlah pembelian paling rendah dari semua transaksi beli yang sudah terjadi. Sama, kalau tadi rumusnya pakai max, berarti kalau rendah atau terkecil kita biasanya apa kata ya? Min ya. Oke, buka kurung. Sama kayak tadi. Dari atas kita klik, baru kita tarik itu istilah ke bawah, baru enter. Nah, kelihatannya di sini betul ya, paling rendah ini kita beli apa nih? Kita beli Soklin satu aja dengan harga 31.000. Jadi itu yang paling rendah ya. Pembelian kita 31.000. Nah, ini kita sudah nemu ya nih. Oke, gampang ya teman-teman. Sekarang soal yang terakhir nih. Rata-rata pembelian adalah jumlah rata-rata dari semua transaksi beli yang sudah terjadi. Oke. Berarti kita disuruh cari rata-ratanya dari pembelian kita. Caranya gimana? Sama dengan kita pakai rumus average. Buka kurung, sama kayak awal, klik, baru tarik ke bawah, baru enter. Nah, jadi rata-rata kita itu adalah 56.400. Jadi dari jumlah ini, dari dijumlahkan, terus kita ambil rata-ratanya itu adalah totalnya 56.400. Jadi kita sudah menyelesaikan 10 soal ya.
Jadi ini contoh atau yang bisa kita pelajari sama-sama, praktek cara membuat nota pembelian barang. Caranya ada begitu, ini banyak belum semua sih rumus-rumus yang kita pakai, cuma beberapa, cuman ini udah lumayan nih, kita bisa belajar bareng nih, banyak rumus yang kita gunakan. Oke. Jadi kita sudah selesai atau menyelesaikan ini sekarang kita save aja, jangan lupa di save ya supaya nggak hilang. Oke. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan tentang praktik ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang diucapkan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Baik, sekarang kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.